Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngaji Jocipi episode menari yang ke-22 ya, yang ke-22 sekarang. Mulailah dengan membaca. Ayat yang pertama kali turun adalah Iqra ya, Iqra, bacalah. Nah, itu Allah loh yang suruh. Allah yang suruh, dan itu berarti baik untuk kita, itu berarti memang jalannya untuk kita. Karena kerap orang-orang sukses, para ahli, orang-orang hebat, mereka nggak punya waktu untuk mengajari kita, ya, nggak punya waktu untuk membuatkan video panjang lebar untuk kita. Maka cari buku-bukunya, cari karya-karyanya. Jadi kita bisa meraup pengetahuan dari sana. Rakuslah dalam bacaan. Bacaan yang baik serupa bibit unggul. Ia memang belum apa-apa, namun ialah awal segala sesuatu bermula. Ya, karena sepertinya saat kita membaca terus-menerus banyak buku yang telah kita selesaikan, nggak terlalu banyak efeknya ya, sepertinya gitu. Beda kalau kita misalnya berbisnis, itu kan ini kita belikan suatu barang terus kita jual lagi langsung dapat uangnya ketika ada yang membeli. Kalau ini sepertinya seolah-olah nggak terlalu berefek, tapi untuk jangka panjang ya ini akan sangat berguna ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ketika kita menyelesaikan masalah, menghadapi sebuah problem. Nah, itu ilmu-ilmu yang pernah kita raup dari buku-buku akan keluar dengan sendirinya, karena dia bibit-bibit unggul yang telah kita tanam dalam diri. Pengetahuan adalah sesuatu yang sangat mahal. Saking mahalnya, Allah setarakan dengan derajat yang ditinggikan, ya. Allah akan meninggikan derajat orang-orang berilmu beberapa derajat di atas orang-orang yang tidak berusaha memperoleh ilmu. Karena tiada tindakan akan lahir melainkan dari pengetahuan. Jika tak cukup ilmu, apakah yang hendak diamalkan? Ya kan? Kita misalnya ingin melakukan sebuah ibadah. Nah, saat kita nggak pernah belajar bagaimana cara Nabi melakukannya, ibadah macam apa yang akan kita lakukan? Kita nggak bisa bikin-bikin sendiri, harus berdasarkan contoh dari Nabi. Nabi pernah mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, ya kan? Maka untuk mengetahui bagaimana contoh dari Nabi, kita harus belajar membaca buku atau mendengarkan orang-orang yang telah punya ilmunya. Begitu juga dengan hal-hal lain di kehidupan kita. Nggak ada sesuatu pun yang bisa kita lakukan tanpa ilmu. Nah, dan beruntungnya kita dalam Islam, segala sesuatunya sudah ada Allah tunjukkan dalam kitabnya. Dari hal-hal kecil bahkan seremeh seperti ke kamar mandi, atau hal-hal besar lainnya seperti naik haji, jihad, dan lain-lain, itu Allah tunjukkan caranya bagaimana. Agar kita nggak salah kaprah, agar amal kita itu nggak sembarang amal gitu ya kan. Karena bisa fatal juga akibatnya ketika kita memahami segala sesuatunya dengan tanpa ilmu. Nah, terus pertanyaannya, sudah berapa buku yang udah kita baca, ya kan? Kita harus bikin target. Ya, coba kita pakai target, misalnya selama sebulan berapa buku yang mau ditamatkan. Ini buat aku juga ya, karena ini menari. Kalau aku, kebiasaanku adalah membeli buku dan disimpan di rak buku. Sampai ditunggu nanti kapan moodnya ingin membaca, baru dibaca. Ini nggak patut dicontoh sebenarnya, ya. Kebiasaan yang baik itu adalah ketika kamu beli buku dan kamu baca. Tapi setidaknya kita udah investasi ya. Karena kadang-kadang buku itu nggak selamanya beredar di pasaran. Kadang-kadang dia bisa lenyap gitu aja, bisa nggak dipublish lagi gitu kan. Nah, sayang banget kalau kita nggak beli, padahal kita tahu nih, ini buku bagus sebenarnya, cuma belum minat aja baca. Ya udah, beli aja dulu, investasi. Dan nggak akan pernah rugi ketika kita investasi kepada ilmu ya. Karena berapa tahun ke depan pun buku akan tetap sama. Maksudnya nggak akan habis seperti makanan, nggak akan basi gitu kan. Nah, kalau aku lebih senang membaca fiksi sebenarnya, lebih senang membaca sastra. Karya-karya non-fiksi ada sih, tapi nggak sebanyak fiksi. Cuma jangan salah ya, di dalam fiksi ada banyak pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil ya. Karena basicku memang dari sastra dulu, jadi memang terasa banget gitu ketika kita menganalisa kehidupan para tokohnya, ada banyak pelajaran yang bisa kita peroleh. Orang sekelas Buya Hamka aja nulis fiksi ya, mengajarkan orang-orang tentang ilmu, tentang kehidupan, falsafah hidup dari fiksi. Nah, jadi nggak akan pernah rugi kalau kita berinvestasi dengan buku. Maka yuk mulai sekarang cicil pelan-pelan bukunya,
cicil juga bacanya ya. Ini PR bagi aku dan PR bagi kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.